Candi Singosari. Sebuah nama yang udah gak asing lagi bukan? Apa maneh gawe arek-arek Malang. Tapi, emang apa sih Candi Singosari itu? Oke, jadi singkatnya tuh gini teman-teman. Candi Singosari itu adalah sebuah saksi bisu kejayaan sekaligus keruntuhan kerajaan Singosari. Lalu, apa sih tujuan dibangun Candi Singosari ini? Jadi dari sumber yang kita dapat, candi ini tuh didirikan sebagai pendarmaan atau penghormatan tinggi terakhir bagi raja terakhir Singosari yang legendaris. Mungkin teman-teman udah tahu namanya. Nama beliau adalah Kertanegara. Beliau wafat pada tahun 1292 Masehi. Tapi sayangnya nih, pembangunannya dihentikan mendadak saat kerajaan Singosari runtuh. Yang menjadi alasan mengapa bagian atasnya terlihat polos dan ya belum selesai. Sayangnya, pada kesempatan kali ini kelompok kami nggak dapat kesempatan buat ceritain kerajaan Singosari secara mendetail. Tapi tenang, tunggu dulu untuk mengobati rasa kekecewaan teman-teman sekalian. Kelompok kami di sini punya misi utama, yaitu menceritakan tentang apa-apa saja sih peninggalan dari kerajaan Singosari. Terutama apa-apa saja yang ada di Candi Singosari ini. Pada penasaran? Pada penasaran? Hah, makanya kalau nonton tuh jangan di skip-skip. Yuk, tonton video kelompok kami sampai habis. Selanjutnya, terdapat sebuah arca yang kemungkinan besar aslinya merupakan satu bagian dengan Candi Singosari, tetapi terlepas diakibatkan waktu. Arca ini merujuk pada relief dari Dewi Parwati atau yang disebut dengan istri Siwa, yang ditemukan di berbagai candi Hindu di Indonesia. Dewi Parwati adalah dewi Hindu yang melambangkan kekuatan, energi, cinta, kesuburan, keibuan, dan keharmonisan. Singkatnya, Dewi Parwati adalah sosok sentral dalam Hinduisme yang mewakili kekuatan ilahi, cinta, dan energi hidup itu sendiri. Di sini bisa dilihat foto-foto yang kamu bagikan. Kita seolah ya sedang melihat kepingin puzzle dari masa lalu. Ini bukan sekedar tumpukan batu modern biasa. Jika kita perhatikan detailnya, mulai dari bentuk, umpak, alas patung, hingga fragmen ukirannya. Benda-benda ini adalah saksi bisu kejayaan arsitektur Hindu sampai Buddha dari masa Jawa kuno. Nah, mengapa batu ini istimewa? Ya, sebagian besar itu yang peninggalannya di Indonesia, terutama di tanah Jawa, menggunakan batu andesit. Mengapa benda-benda ini terpisah? Selama ratusan tahun, alam bekerja mulai dari erosi hingga timbunan abu vulkanik yang membuat struktur candi runtuh. Apa yang kita lihat di sini kemungkinan besar adalah umpak batu dasar sebagai fondasi tiang kayu atau dinding, pedestal, alas, tempat berdirinya arca dewa-dewa atau penjaga gerbang. Lalu juga batu berukir, potongan relief yang duluan menghias dinding luar candi. Nah, ada jejak-jejak arca yang hilang juga nih, yang menarik yang beberapa fragmen yang tampak seperti alas arca itu ya seringkali dalam temuan arkeologi kita hanya menemukan alasnya saja, sementara bagian kepala atau tubuh arca telah hilang atau disimpan di tempat yang lebih nyaman. Di masa lalu, benda-benda ini adalah objek pemujaan yang sangat sakral bagi masyarakat kerajaan Hindu Buddha. Nah, yang terakhir ini tentang menerusi garis waktu. Ya, secara historis ya, benda-benda ini seperti membawa kita kembali ke rentang waktu antara 700 hingga 1400 Masehi di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Penemuan batu lepas seperti ini sangat umum terjadi saat penggalian lahan atau proyek renovasi. Lokasi seperti Museum Karmawibangga di Borobudur atau di situs-situs di Klaten memiliki koleksi serupa yang dikumpulkan untuk tujuan pelestarian dan penelitian. Ya, kesimpulan dari foto-foto tersebut itu ya singkatnya ya menunjukkan upaya pelestarian sejarah. Batu-batu ini dikumpulkan agar identitas budaya kita tidak hilang ditelan zaman, seperti ya setiap pahatan menyimpan cerita tentang cara hidup dan keyakinan leluhur kita.